Ustadz mohon penjelasannya Quran surat Muhammad ayat 19. Coba dibaca. Surat Muhammad nomor surat 47 ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat tinggalmu. Nah, itu sudah cukup jelas, no? Di situ Allah perintahkan, ya, fa'lam, ketahuilah. Fa'lam, i'lam itu dari ilm, ain lam mim. Ya, ilm itu makna awalnya itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itu ilm. Maka dalam bahasa Arab, setiap kata yang tersusun dari 3 huruf tadi, ain, lam, mim, ain, lam, mim beserta turunannya, kalau kita temukan dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, ada kata fa'lam, pokoknya yang menggunakan turunan ain, lam, mim, kata itu tersusun dari 3 huruf tadi, itu maksudnya ingin menjelaskan sesuatu dengan sejelas-jelasnya sehingga tidak lagi muncul keraguan. Maka yang namanya ilmu dalam Islam bukan hanya sebatas pengetahuan. Ilmu menurut Al-Quran bukan sebatas pengetahuan, namun itu baru dikatakan ilmu oleh Al-Quran kalau pengetahuan itu bisa mengantarkan seseorang kepada hal-hal positif yang tidak berlawanan dengan ketetapan Allah dan ketetapan Rasulullah. Itu baru disebut pengetahuan dalam Al-Quran loh, ya. Nah, orang kan umumnya menyebut semua ilmu pengetahuan, namun Quran ternyata tidak. Baru disebut pengetahuan kalau ilmu yang kita punya, yang Allah titipkan itu bisa mendekatkan kita kepada Allah. Itu baru kita disebut orang berilmu. Kalau ternyata ilmu yang Allah titipkan justru menjauhkan kita atau semakin menjauhkan kita dari jalan Allah, membawa kita pada hal-hal negatif, maka kita tidak disebut sebagai orang yang berilmu. Karena yang namanya ilmu itu juga tersusun dari kata ain lam mim. Sedangkan ilmu menurut Al-Quran adalah pengetahuan yang bisa mendorong seseorang untuk berbuat hal-hal positif yang tidak bertentangan dengan ketetapan Allah dan Rasul. Nah, ayat ini di awalnya Allah ngendika fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Maka kita sebagai hamba Allah diperintah oleh Allah untuk mengetahui tentang keesaan Allah. Melalui apa? Tentu melalui ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah yang terhampar begitu luas di hadapan mata kita, di kanan kiri kita, depan, belakang, atas, bawah kita. Semuanya ayat-ayat kauniyah. Jadi jangan sampai ada keraguan lagi. Kalau kamu melihat ayat-ayat qauliyah, kauniyah saja, dengan kamu memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah, itu sudah cukup untuk mendorong kamu mengimani tentang keesaan Allah.
Lah kalau ada orang yang Islam, orang ngaku iman kepada Allah, kok masih berbuat hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, berarti dia belum berilmu, belum mengetahui dengan betul pengakuannya, pengetahuannya tentang keesaan Allah itu masih setengah-setengah. Maka diperintah oleh Allah di sini, fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena dengan kita mengimani keesaan Allah, keimanan itu akan mendorong kita untuk taat kepada Allah setaat-taatnya, seiman-imannya, setakwa-takwanya, hal-hal positif yang mendatangkan manfaat dan berkah. Salah satunya, orang yang mengimani betul tentang keesaan Allah, maka dia akan senantiasa memohon ampun kepada Allah. Nah, kok ini ada orang ngaku Islam, ada orang ngaku beriman, namun tidak pernah memohon ampun kepada Allah. Nah, keimanannya dipertanyakan. Nabi saja, utusan Allah, manusia paling agung, maksum dari dosa, tidak punya cacat, tidak punya celah. Beliau saja dalam sehari itu 100 kali bertobat kepada Allah, padahal tidak punya dosa. Surganya jelas di puncak kenikmatan tertinggi, surga beliau itu. Itu saja beliau mengaku, ya ayuhan nas tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai segenap manusia, tobatlah kalian, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat mohon ampun kepadanya dalam sehari itu 100 kali. Nabi saja surganya berada di puncak tertinggi itu 100 kali mohon ampun kepada Allah. Lah kita Nabi bukan, surga enggak jelas, hisab menegangkan, neraka tampak di depan mata, masa enggak pernah mohon ampun kepada Allah. Maka orang yang mengimani sepenuh hati tentang keesaan Allah berdasarkan pengetahuan betul melalui ayat-ayat qauliyah dan kauniyah, maka keimanannya itu akan mendorong dirinya untuk terus mohon ampun kepada Allah. Selain itu, bukan hanya sibuk mohon ampun untuk dirinya sendiri, namun dorongan keimanannya akan membawanya dengan penuh keikhlasan mendoakan, memohonkan ampun orang-orang yang beriman lainnya, baik laki maupun perempuan. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat, kan begitu. Maka mari ini ayat ini menjadi muhasabah bagi kita. Kalau selama ini kita masih egois, hanya sibuk mohon ampun untuk diri kita sendiri, belum memohonkan ampun untuk saudara mukmin kita laki dan perempuan, maka jangan-jangan keimanan kita tentang keesaan Allah masih tanda tanya. Karena perintahnya sudah cukup jelas. Orang yang mengimani tentang keesaan Allah, pasti dia akan sibuk setiap harinya mohon ampun untuk dirinya dan mohon ampun untuk saudara mukminnya baik laki maupun perempuan. Kenapa sibuk mohon ampun? Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswakum. Karena dia takut betul. Karena Allah Maha mengetahui ketika dia berhilir mudik, beraktivitas, yakni mutaqallab, beraktivitas hilir mudik, melakukan aktivitas hidup baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian, baik di daratan, baik ketika sedang terbang di udara menggunakan pesawat terbang ataupun di dasar lautan, ya, itu Allah Maha mengetahui aktivitas hilir mudiknya, artinya aktivitas hidupnya maupun saat wa maswakum, maupun saat diamnya, saat sedang tidak berhilir mudik, saat sedang tidak beraktivitas, artinya diam di tempat, tidur dan lain sebagainya tidak sedang kesana kemari. Itu Allah Maha mengetahui.
maka senantiasa mohon ampun kepada Allah. Setidaknya ya, sebagaimana Nabi yang 100 kali, ya, paling sedikit beliau itu 100 kali mohon ampun kepada Allah, padahal beliau tidak punya dosa. Nah, kita dosanya segunung, setinggi langit, sedalam lautan, kok tidak mau mohon ampun. Samping itu kita masih egois, mohon ampun hanya untuk diri kita. Sedangkan saudara-saudara mukmin kita tidak kita doakan, padahal perintah Allah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memohon berdoa kepada Allah. Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa yang diajarkan oleh Allah dalam salah satu ayatnya. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ya, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah mukmin laki maupun perempuan di hari perhitungan kelak. Nah, maka mari kita ini sebagai hamba Allah tidak hanya diperintah menjadi soleh saja, sibuk dengan urusan pribadi saja, sibuk dengan kesolehan pribadi saja, namun untuk bisa menjadi soleh kita juga harus menjadi muslih. Muslih itu berarti kita juga mendoakan kebaikan-kebaikan orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan dan kebenaran, sehingga tidak sibuk sendiri namun juga sibuk untuk mengajak orang lain, untuk mendoakan orang lain. Doakan yang baik-baik, mengajak kepada yang baik-baik. Ya.